hari, tapi inti dari Ramadan ini adalah al-imsak. Apa al-imsak itu? Pengendalian diri. Apa diri itu? Hawa nafsumu. Kenapa harus dikendalikan? Ya nafsumu itu kalau tidak dipimpin oleh iman, tidak dikendalikan oleh imanmu, dia liar. Maka dia menjadi ammarah bisu, yaitu mendorong untuk melakukan kejahatan. Dorongan kejahatan itu kalau kamu ikuti, dia akan menjadi lawamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah bersama Yaimim yang saya cintai dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim dan para santri semuanya yang ikut secara online dimanapun Anda berada. Baik, kita lanjutkan kajian kita setelah beberapa kali ada satu usulan agar dimasukkan tentang bidadari ya. Dan juga sebenarnya kita akan mengkaji sholat dulu itu. Sholat ma'rifah itu belum tuntas, tapi nanti akan kita kaji mungkin setelah Ramadan ya, karena ada permintaan. Jadi kami selalu terbawa oleh permintaan. Ketika kami mengkaji sholat syariah selesai, sholat thariqah selesai, sholat hakikat selesai, lalu kita baru 1 atau 2 kali sholat ma'rifah. Lalu ada masukan agar dijelaskan tentang nisfu Sya'ban. Nah, kita jelaskan nisfu Sya'ban belum tuntas, lalu ada masukan supaya diberi penjelasan tentang bidadari. Nah, alhamdulillah dua video kalau enggak 3 ya tentang bidadari sudah kita sampaikan kepada para pemirsa, mohon dicermati nanti dan mohon diberikan masukan demi perbaikan ke depannya. Baik, saya akan kembali ingin menuntaskan tentang nisfu Sya'ban, yang dimana nisfu Sya'ban itu kalau kita bicara nisfu Sya'ban, kita sudah beberapa kali 2-3 kali kalau nggak salah bicara nisfu Sya'ban, karena nisfu Sya'ban itu hakikatnya bicara totalitas bulan. Jadi kenapa nisfu Sya'ban? Ketika bicara nisfu Sya'ban tidak bisa lepas dengan Rajab. Ketika bicara Rajab, maka di situ setelah itu nisfu Sya'ban, kemudian Ramadan. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi itu kan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Itu kalau secara syariah kan diartikan, ya Allah, berkailah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu secara syariah ya teman-teman. Ini ya kayak doa biasa itu. Kalau secara thariqah gimana sih? Syariah itu apa sih? Syariah itu teks, itu tekstual. Tulisannya ngono. Lah gimana kamu mengimaninya itu agar bisa dipraktekkan? Dalam bahasa filsafatnya, ontologisnya seperti apa agar supaya bisa diepistemologi gitu. Bendanya kayak apa agar supaya bisa dipraktekkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Artinya apa? Bahwa untuk bisa sampai bertemu dengan nisfu Sya'ban. Siapa nisfu Sya'ban itu? Dialah Kanjeng Nabi. Apa Sya'ban itu? Sya'ban itu artinya kan kenyang atau puas ya. Jadi ada Sya'ban itu puas perut syariah, lalu Sya'ban itu marem ya toh, bersifat rohani ya toh. Lalu Sya'bun itu apa? Usbun artinya suasana atau haliyah
enakan. Jadi usbun itu kan rumput artinya. Usbun ay alkala. Sya'ban artinya puas rohani dalam artian setelah makan secukupnya. Tapi kalau syab'an itu kenyang syariah. Di mana dia? Di tengah-tengah. Ya. Di tengah-tengah itu siapa? Dialah Kanjeng Nabi. Di tengah-tengah dadamu itulah ada Kanjeng Nabi, ya toh? Waalaikumsalam. Dalam tengah-tengah dadamu itulah ada Kanjeng Nabi. Artinya apa? Nabi itu kan Rasulullah, ya toh? Bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, dipanggil amin, ya toh? Nah, bagaimana kita bisa berjumpa dengan beliau, Rasulullah itu ya potensi imanmu itu kamu hidupkan, kamu siddiqkan, kamu amanahkan, kamu tabligkan, kamu fatonahkan, kamu berjumpa dengan yaitu Sya'ban, Kanjeng Nabi. Berjumpa dengan Sya'ban caranya adalah melaparkan diri, yaitu Ramadan. Lewat Ramadan dengan lapar diri, panas artinya panaskan. Apa yang dipanaskan itu perut. Apa perut itu? Nafsu. Jadi nafsumu kamu kendalikan, ya, nafsumu itu kamu kendalikan. Dek, parkir di sana, Dek. Ya. Ya, diparkir dimasuk atau di sana, di depan rumah. Ya, aman turun aja, Dek. Aman turun biar enak ya. Pemandangan saya biar enak. Nah, kok enggak enak kamu? Halah, tambah diuripi. Suaranya masuk, Dek. Wadah. Ya wis enggak apa-apa wis. Apa tadi? Jadi perutmu diramadankan, dipanaskan itu dikendalikan, simbolnya itu al-imsak anit ta'am wasyarab wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itu salah syariah. Tapi inti daripada puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan minum dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan hanya mencegah dari hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai dengan matahari, tapi inti dari Ramadan itu adalah al-imsak. Apa al-imsak itu? Pengendalian diri. Apa diri itu? Hawa nafsumu. Kenapa harus dikendalikan? Ya nafsumu itu kalau tidak dipimpin oleh iman, tidak dikendalikan oleh imanmu, dia liar. Maka dia menjadi ammarah bisu, yaitu mendorong untuk melakukan kejahatan. Dorongan kejahatan itu kalau kamu ikuti dia akan menjadi lawwam, mencela, kamu ekspresikan mencela siapa saja. Maka dua dorongan ammarah bisu jangan kau turuti agar supaya lawwamah tidak terjadi. Lah, lawwamah tidak terjadi, nafsu tetap mendorong. Nafsu tetap mendorong, tapi dorongannya berubah menjadi mulhamah, yaitu tulhim sahibaha fi'lal khairati, mendorong diri kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Dorongan berbagai kebaikan itu kalau diikuti akan menjadikan kita situasi mutmainnah, ya toh. Anak kucing mau mlebu, mau masuk rumah. Nah, Novida, minta tolong pintu dalam ditutup, Ndok. Ada kucing masuk, sama keluarkan dulu. Ya. Tamumu suruh matikan motor ya. Tamu yang ke sini kalau ada abi ngaji itu motornya jangan dihidupi, dituntun ya. Supaya enggak masuk ya. Oh, temannya Tata ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi dorongan kebaikan yang kamu lakukan itu akan menimbulkan pada dirimu itu sebuah ketenangan, yaitu mutmainnah. Situasi tenang inilah kemudian akan menjadikan kamu ridho atau rela terhadap apa dan siapa serta bagaimana di luar dirimu. Kalau kamu belum rela pada apa dan siapa alias tidak rela dengan makhluk, ya, berarti kamu belum tenang. Kalau kamu belum tenang, berarti sebenarnya kamu belum melakukan kebaikan. Kalau kamu belum melakukan kebaikan, berarti kamu sebenarnya masih dikuasai oleh hawa nafsumu yang lawamah dan ammarah bisu. Siapapun Anda itu loh. Habibkah, kiyaikah, ustadzkah, gembelkah. Jadi enggak mengenal sebutan ini. Kalau kamu belum bisa rela pada siapa dan apa di luar dirimu, artinya dirimu itu belum mutmainnah. Kalau belum mutmainnah berarti kamu belum melakukan
kebaikan, atas dorongan mulhamahmu. Kalau kamu belum mulhamah, berarti kamu masih lawamah dan ammarah bisu, alias dirimu masih dikuasai oleh ammarahmu, dikuasai oleh lawamahmu. Nah, maka agar supaya kamu bisa melakukan kebaikan, ammarah bisukmu harus kamu tahan, you know? Lawamahmu harus kamu cegah, you know? Agar supaya dorongannya berubah menjadi dorongan kebaikan. Yang dulunya ingin mengusir orang, gitu, lalu menjadi mengakomodir. Gitu. Yang dulunya ingin menghindari orang, lalu ingin bersatu. Yang dulunya ingin mengkafir-kafirkan orang lain, lawamah itu lalu mengajak beriman. Jadi kamu tanyakan pada dirimu, kamu itu menginginkan orang lain itu pada kafir apa beriman? Kalau kamu menginginkan orang lain itu kafir, berarti kamu lawamah dan ammarah. Tapi kalau kamu menginginkan orang lain adalah mukmin, berarti kamu mulhamah. Nah, mulhamah inilah akan berdampak pada dirimu mutmainnah, yaitu tenang. Kalau kamu sudah tenang, maka dipanggil oleh Allah dengan cinta. Ya loh? Sik sana sik. Diduduki sana ya. Ya, oh, sudah ya. Nggak apa-apa, biar tahu. Ya, ya kalau kamu sudah mutmainnah, barulah kamu dibolo oleh Allah dan dibolo oleh Kanjeng Nabi. Walaupun kamu mengidentifikasi diri sebagai pecinta Nabi, lalu dipanggil menjadi muhibbir Rasul, ya toh? Tapi kalau dirimu belum tenang, ya Allah yang tidak mau dan Rasul tidak mau. Maka kalau dirimu tenang, baru dipanggil dengan mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jadi tidak kepada orang lain, kepada diri kita aja, ya toh. Dirimu sendiri aja, nggak usah ngoreksi orang lain. Kan itu banyak di grup WA, ngusir orang seenaknya, nggak konfirmasi, ya toh. Mohon maaf mau ngusir, lalu diusir begitu saja. Itu kan sama dengan memutus silaturahim. Gini loh ya, siapapun Anda, Habib kah, Kiai kah, Ustadz kah, sopo wae yang memutus silaturahim, itu ada asar yang mengatakan orang yang memutus silaturahim, apalagi kepada mukmin, kepada yang non muslim saja, kalau kamu memutus silaturahim, kamu dipastikan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau enggak taubat, dipastikan su'ul khotimah. Habib kah, kiai kah, apalagi sesama muslim. Wong inti ajaran Rasulullah itu silaturahim, ya. Silaturahim kan? Ya. Gimana itu dalam surat An-Nisa, surat ayat pertama itu, surat An-Nisa surat keempat ya. Gimana itu yang ayat pertama itu? Ayo, gimana coba? Nama. Surat keempat ayat pertama itu. Permulaannya. Bunyi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ayo, ulangi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham wattaqullaha alladzi tasaaluna wal arhama, ya. Innallaha terus kana alaikum raqiba. Nah, itu. Jadi takwa itu identifikasinya dengan tasaaluna wal arhama wattaqullaha alladzi tasaaluna wattaqullaha wal arhama, ngono lho. Jadi takwamu itu kamu bener-bener takwa, apa mek bajumu takwa tok, apa mek kopiahmu takwa tok, apa gayamu takwa tok, itu didelok kamu itu memelihara silaturahmi apa enggak.
Kalau kamu memutus silaturahim, berarti sebenarnya kamu tidak takwa. Karena tidak takwa, maka kamu su'ul khotimah. Kalau segera tobat, maka jangan mengusir orang dari grup WA seenaknya tanpa konfirmasi, mohon maaf dan lain sebagainya. Ada itu seorang Habib, gitu. Saya diusir gitu aja. Dan saya itu tidak senang sebenarnya dimasuk-masukkan gitu itu. Tapi kalau mau mengusir, mengeluarkan, ngomong dulu dong. Nah, aku nggak peduli ya. Ini nyampaikan kebenaran gitu. Habib kah, kiai kah, ustadz kah? Kalau kamu memutus silaturahim alias kamu tidak takwa, kalau kamu nggak takwa pasti su'ul khotimah. Itu Allah yang bilang begitu. Coba dicek itu dalam surat An-Nisa ayat pertama kan. Wattaqullaha wal arhama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Innallaha kana alaikum raqiba. Cek itu. Nah, kalau kamu nggak tenang ya, nggak rela dengan orang lain ya berarti ya nggak dipanggil oleh Allah. Ya. Wong yang dipanggil Allah itu ada yang itu. Dalam surat Al-Fajr kan itu ya. Surat Al-Fajr itu surat ke-89. Ayat-ayat terakhir itu. Ayatnya hanya 30. Coba nanti dicek ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 4 ayat terakhir. Berarti 30, 29, 27, 28, 27. Berarti 27, 28, 29, 30. Itu surat Al-Fajr. Nah, hanya orang yang tenang, orang yang menduduki mutmainnah yang dipanggil oleh Allah, yang dicintai oleh Allah secara mesra. Walaupun kamu menyatakan cinta-cinta, lek kamu nggak tenang, nggak dicinta kamu. Bagaimana kamu bisa dicinta? Ya lakukan kebaikan. Ojo ngusir orang, ya. Ojo seenaknya dengan orang lain. Lakukan kebaikan, nyapu halaman kayak, membersihkan got kayak, ya. Apalagi itu membantu orang lain kayak, jangan menyakiti orang lain. Apalagi sesama muslim, mau semut aja kamu sakiti, kamu bakal kualat, ya toh. Abi tiap pagi makani semut, nyuci gelas di masjid, nyapu-nyapu halaman, pokoknya melakukan kebaikan. Agar apa? Biar tenang. Kalau udah tenang, bisa rela. Kamu itu tenang apa enggak? Tanyakan pada dirimu. Kamu bisa rela kepada siapa dan apa enggak. Kalau kamu masih membenci orang tertentu, berarti kamu tidak tenang. Kalau kamu tidak tenang, enggak bisa rela. Kalau enggak bisa rela dengan apa dan siapa tanpa membeda, kamu enggak direlai oleh Allah, tidak mardiyah kamu. Karena semuanya dicipta oleh Allah. Maka pertanyaannya, kamu itu dapat ridho Allah apa enggak? Kalau kamu dapat ridho, maka kamu akan mencintai apa dan siapa tanpa membeda. Gitu? Maka setelah radiyah baru mardiyah. Barulah kalau sudah mardiyah itu namanya kamilah. Apa kamilah itu? Ya udah cinta sempurna seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mencintai apapun siapapun. Gitu. Kanjeng Nabi dicerca-merca, ya tetap dibalas dengan kebaikan. Dibenci, dilempar tai onta, yang melempar sakit, dianterin jajan. Enggak pernah ada rasa di dalam diri Nabi itu hanya cinta, dan cinta adalah rahmah. Kenapa? Pada dirinya ada rahmah. Coba dicek dalam surat ke-21, surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah Rasul, pada diri Rasul itu rupanya rahmah. Rahmah untuk seluruh alam insan, yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa yang harus mengendalikan nafsumu kui. Ya. Bagaimana orang mencapai makom kamilah, makom akhlak Nabi itu, yaitu yuhibbul kafiro al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apa tidak ada kekafiran itu di luar diri kita? Ada, tapi tidak benci. Kenapa? Karena melihat kekafiran itu didoakan, semoga yang kafir itu satu ketika bisa menjadi beriman, percaya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Delok kafir ngono kuwi cinta. Ya toh, karena apa namanya rojak kan ini. Kenapa? Karena kita yang menyata diri tidak kafir, bila Allah menghendaki pun juga kafir saat itu juga, ya enggak? Maka kita khauf. Al khaufu war roja'u, ar roja'u namanya mahabbah. Kita khawatir, kita berlindung gitu.
Wa yuhibbul mu'mina as-subuta ala imani wa ta'atih. Melihat orang mukmin gitu, taat itu cinta, ya toh? Semoga dia tetap di dalam keimanan dan ketaatannya. Karena bisa jadi loh, naudzubillah, ada khauf juga. Yang taat, yang beriman, bila Allah menghendaki bisa jadi tidak taat dan tidak beriman alias kafir. Jadi nggak ada benci. Jadi kalau Anda benci, ngusir orang dari grup, Anda su'ul khotimah. Siapapun Anda. Kalau nggak taubat dan minta maaf, ya terserah Anda. Ya. Sakit loh orang dikeluarkan tanpa konfirmasi itu. Sakit, tapi aku nggak. Sakit tapi tak pengen sakit. Sakit nggak hatimu? Sakit, tapi ojo sakit. Apalagi yang mengeluarkan seorang Habib. Oh, tambah nggak sakit aku. Tambah ketok kowe, ya. Tambah ketok lek kowe sejatine duduk ngono lho ya. Mek jenenge tok. HABIB. Oh, itu. Celukane tok alias berpura-pura. Jadi antara takwamu dengan arhammu nggak ketemu. Karena takwa itu korelasinya arham itu. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhama. Takwamu itu yang dalam dadamu itu kamu ekspresikan dalam bentuk arham, bukan dalam bentuk inqita'ul arham. Dalam bentuk silatul arham, sambung tali persaudaraan. Seperti Gus Yusuf teman saya ya. Kiai Haji Yusuf Abdurrahman itu mengakomodir sambung silaturahim. Saya melihat beliau orang mukmin betul, mukminan haqiqiyan, walaupun bukan Habib dia, ya, tapi dia justru Habib Mahbub gitu loh, ya. Jadi wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal ma'siyah. Apa enggak ada kemaksiatan? Ada. Kemaksiatan di luar diri kita ada, bahkan diri kita juga bisa maksiat. Maksiatul qalbi ya toh. Di luar diri kita ada kemaksiatan enggak benci. Tapi yuhibbul ma'asi at-taubah minal ma'siyah. Ada orang maksiat itu enggak benci. Cinta mendoakan semoga yang maksiat satu ketika segera taubat, ya toh? Karena bisa jadi loh kita ini. Saat ini pula bisa maksiat, terutama maksiatul qalbi. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, ya toh? Muhammad bin Idris Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah curhat kepada guru mursyidnya tentang hafalannya yang jelek. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 9 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Umur 12 tahun diproklamirkan oleh gurunya Imam Malik bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i adalah mujtahid mutlaq. Artinya apa? Dia boleh beristihad dan hukumnya bisa dijadikan landasan, jadikan rujukan. Maka ketika ngaji di Madinah, ngaji kitab Al-Muwatta bersama gurunya Imam Malik pada bulan Ramadan, Al-Imam Asy-Syafi'i kan dahar kurma. Itu ditegur oleh para ulama. Ya Imam, gimana ente ini? Fatwa-fatwa ente itu, dawuh-dawuh panjenengan itu kami jadikan pedoman, kami jadikan hukum untuk penetapan perilaku kami. Tapi jenengan kok tambah nggak puasa? Lalu enteng saja beliau menjawab, loh umur saya baru 14 tahun, jadi belum mukallaf. Dari sinilah maka menurut Al-Imam Asy-Syafi'i laki-laki mukallaf diwajibkan atau mendapatkan beban taklif hukum itu pada usia 15 tahun. Nah baik, jadi wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal ma'siyah. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i itu merasa dirinya itu banyak, merasa dirinya itu apa? Hafalannya jelek. Lalu dia curhat kepada gurunya Syekh Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Itu terkenal banget ya. Saya bercurhat kepada guru mursyid saya, Waqi, Syekh Waqi, tentang jeleknya hafalan saya. Lalu guru mursyid itu memberikan irsyadatnya, memberikan satu taujihatnya, arahannya agar supaya meninggalkan maksiat. Maksiat ini yang dimaksud adalah maksiatul qalbi. Dan itu bisa di maksiatul qalbi itu enggak tampak itu loh. Kalau maksiat yang tampak itu kan seperti orang minum minuman keras kan kelihatan ya. Orang menganiaya orang lain itu kelihatan, tapi maksiatul qalbi itu menyerang
termasuk menyerang Al-Imam Syafi'i sendiri. Apa itu maksiatul qalbi? Rasa benci, ya, mengusir orang, tidak cinta sama apa, tidak menyayangi selain dirinya. Itu maksiatul qalbi. Nah, ini kalau nggak ditinggalkan, hafalmu jelek. Maka hilangkan maksiatul qalbi itu dengan rasa cinta terhadap apa, siapa, tanpa membeda. Dan itu kuncinya ada di nisfu Sa'ban. Ada di nisfu Sa'ban. Maka Nabi mengatakan Rajab syahrullah. Rajab adalah syahrullah. Rajab itu ismun min asma'illah. Wa Sya'ban syahri. Wa Ramadan syahru ummati. Untuk menuju Sya'ban, Kanjeng Nabi, jalannya adalah kendalikan hawa nafsu melalui puasa. Agar supaya apa? Diantar oleh Rasulullah menuju Rajab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada Allah ini disebut dengan wusul. Sampai kepada Kanjeng Nabi disebut majdub, ya. Laku mukmin Ramadan disebut dengan suluk. Barulah bila mana Ramadan, Sya'ban, Rajab atau Rajab, Sya'ban, Ramadan ditempuh, barulah Anda bisa beridul fitri. Apa idul fitri itu? Yaitu kembali mampu mengendalikan fitrahmu yang sebenarnya kotor itu, tapi menjadi tersucikan. Karena apa? Karena ada Syawal. Apa Syawal itu? Timbulnya kesadaran diri bahwa ketika manusia ini masih hidup, ini fitrahnya dibersamai oleh nafsu yang harus dipimpin, yang harus diluruskan. Dalam surat Rum, surat ke-30, ayat 30. Allah menyatakan fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Luruskan dirimu pada tatanan yang benar, yaitu menghargai orang, mencintai siapa apa tanpa membeda, atas dasar perintah Rasulullah SAW. Itulah din namanya, yaitu Madinah Al-Munawwarah sebutannya. Apa yang harus diluruskan itu? Yaitu fitrah Allah. Dirimu itu fitrah Allah. Apa fitrah Allah? Jasadmu itu yang ada nafsunya. Di mana allati fataron nasa 'alaiha. Selama manusia hidup itu fitrahnya begitu. Akan selalu ingin menyerang orang lain, akan benci. Nah, itu harus kamu kendalikan. Dzalikat dinul la tabdila li khalqillah. Ciptaan Allah yang demikian itu enggak ada perubahan sampai kamu mati. Dzalikat dinul qayyimu, maka kamu luruskan kepada agama yang qayyim, yaitu dinul haq, ya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Hanya Allah saksinya, ya. Dzalikat dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu dikuasai oleh sifat manusianya yang ngeluh, khawatir, kurang pandai berterima kasih, ingin menyingkirkan orang lain, pandai bermujadalah dan sebagainya itu. Nah, kalau kamu benar-benar bisa beridul fitri, artinya mengembalikan fitrahmu, ya, yang sebenarnya kotor itu harus disucikan melalui Syawal. Apa Syawal itu? Peningkatan kesadaran tinggi akan eksistensi fitrahmu yang harus disucikan, yang harus dikendalikan, yang harus dipimpin oleh iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Sehingga kamu benar-benar bisa Dzulqa'dah. Apa Dzulqa'dah itu? Istirahat. Perang tapi istirahat. Jadi Syawal itu kesadaran tinggi untuk apa? Untuk memerangi hawa nafsu. Perang hawa nafsu itu perang paling besar. Tapi caranya dengan istirahat, tenang. Gitu, Dzulqa'dah. Dzu itu ismun min asma'il khamsah kan. Dzu qalamin, orang punya kolam. Dzu malin, orang punya harta. Dzu dan lain sebagainya itu adalah orang yang punya. Adalah orang-orang yang punya, ya. Dzulqa'dah artinya orang yang istirahat. Qa'dah, qa'at, maq'at itu diingklik ini kursi kayak gini, pokoknya tempat duduk. Maka perang jihadul akbar, jihadul nafsu itu bukan perang pakai ngulut, bukan perang pakai pedang, bukan perang pakai senjata, tapi perang dengan santai-santai. Sehingga setelah Dzulqa'dah itu kamu, caranya gimana? Epistemologinya Dzulqa'dah itu, ya Dzulhijjah. Apa itu Dzulhijjah itu? Ya orangnya harus hanya butuh kepada Allah. Dzulhijjah, hanya butuh, hanya hajah kepada Allah bulan haji itu loh. Baru orang ini akan siap menjadi Muharram, lalu Safar, ya loh.
Terus apa lagi? Rabi. Rabi itu ada dua, yaitu Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Gitu. Apa Muharram itu? Ya dimuliakan, disucikan. Gitu. Itu dalam surat Ibrahim ayatnya berapa? Lupa saya. Ya Allah. Surat Ibrahim itu surat ke-14 ayatnya 37. Coba dicek. Rabbana inni ya toh askangtu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkuruna. Itu ya, ini satu ayat ini Masya Allah, ini kalau ditahlil itu ya toh, itu Rabbana inni askantu, itu kan ceritanya ya Allah ya Tuhan kami, aku telah meletakkan. Thank you. Mau kemana sayang? Oh ya. Nah. Motornya taruh sini loh, tapi dituntun ya. Ini siapa? Rara toh? Ina, teman. Alhamdulillah. Cantik banget kamu, alhamdulillah. Podo karo ini, Tata. Podo. Nah, ini saling sama Abi. Ya. Hati-hati Nduk ya. Kemana ini? Mau kemana? Mau beli makan. Oh ya. Ina. Aslinya mana? Saya di Gasek. Rumahnya Gasek. Iya. Rumahnya. Rumahnya di situ. Rumah Gasek, orang Gasek mondok di Gasek. Dari kecil dari awal pesantren berdiri saya di sana. Oh iya, pesantren Gasek itu aku ikut mendirikan. Putranya siapa sama? Pak Salik. Pak Salim. Pak Salik. Salik. Loh, Bu Siti Mahmudah. Ya Allah. Loh Pak Salik itu teman saya, Bu Siti. Temen apa? Loh, teman seangkatan, Pak Salik bahasa Inggris, teman Mas Fik IAIN. Bu Siti juga teman Mas Fik. Nah, saya dulu sering main di Pak Salik, di rumahnya Blitar Timur, mana Jeblok. Jeblok lah, iyalah, ketemu dengan anaknya. Salamku ya, sama abahmu dan umikmu. Ya, Ina, cantik banget kamu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ajak main sini, Tata, diajak main di sini, tidur. Nah, baik. Ya, sampai di mana tadi? Ya Tuhanku, Rabbana inni askangtu min dzurriyyati. Enggak semuanya kan? Ya Allah, Ibrahim itu menyatakan, ya Allah, aku telah menaruhkan sebagian dari keturunanku gitu, biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah gunung yang tidak ada tanaman sama sekali, gitu. Indah baitikal muharram, tapi dekat sekali dengan baitmu yang al-muharram. Apa al-bait di sini? Ya Ka'bah. Baitullah itu Ka'bah, dia muharram, gitu loh. Disitulah sebenarnya tempat Nabi. Namanya Baitul Muharram, Baitullah, Baitul Muharram. Nah ini naik ke atas namanya Baitur Rahman, gitu. Naik lagi ke atas namanya apa? Arsy dan lain sebagainya. Ada kajian itu. Nah ini dalam dunia pasulukan ada itu. Maka untuk masjid itu harus ke Baitul Muharram, disitulah Baitullah, ada Rasulullah. Ya, dari Rasul diantar menuju Allah ke Baitur Rahman, yaitu Bait Allah yang Maha Rahman, agar supaya apa? Timbul pada diri kita itu rahmah kasih sayang pada apa siapa saja tanpa membeda seperti Allah. Jadi Allah menciptakan babi enggak benci babi loh, ya toh. Allah menciptakan kodok enggak benci kodok. Kamu jangan membenci ular, itu ciptaan Allah, ya toh. Maksudnya kayak pelajaran. Kamu ojo bermental kodok apa? Hidup di dua alam. Yang masjid sholatnya khusyuk, mari ngono nggodhok istri orang. Lah iki hidup di dua alam ya toh. Babi ku najis apa ora? Babi enggak najis, kalau kamu pegang baru kamu yang najis, lah babine ora najis. Kamu kalau bersentuhan alias kamu berperilaku dan bersifat seperti babi, kamu najis. Apa sifat babi itu? Tae dipangan, ya toh, bengak-bengok, ya toh, dan lain sebagainya. Itu enggak ada Baitullah, Baitul Muharram, namanya Muharram. Maka kamu harus siap Muharram. Bagaimana Muharram? Ya Dzulhijjah.
Agar supaya apa? Ini inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah ya toh, hati yang paling dalam afidah fuad afidah hati itu timbul rasa cinta kepada ahlul bait sana itu loh, ahlul baitil muharram ya toh. Walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wakun wakuni walana khairul anami abu wa aliyil murtada hasabu ya Rasulullah. Edat na'riful wadduha wa ta'rifuna wa safa wal baitu ya'lafuna. Nah, itu kan. Itu Nabi dan ahlul baitnya ya. Agar supaya apa? Itu doa Nabi Ibrahim kepada Allah agar manusia itu timbul rasa cinta kepada para habaib gitu. Kenapa? Karena cinta kepada habaib itu menimbulkan cinta kepada Rasulullah, kepada Nabi gitu loh. Maka para habaib harus bisa dicintai, ojo mengusir orang, ojo kasar pada orang. Supaya apa? Gini loh ya, kalau misalnya seseorang itu cinta lalu ditolak itu jadi benci. Maka Habib itu harus lebih cinta kepada orang biasa. Saya ini cinta pada Habib, sangat cinta. Kenapa? Ketika aku mencintai Habib itu serasa mencintai Nabi. Maka Habib jangan ngusir orang, jangan memutus silaturahmi orang. Nanti bisa dibenci oleh orang itu, dan membenci Habib itu sama dengan membenci Rasulullah, dan membenci Rasulullah kafir. Ya toh. Anda Pak Habib ini menginginkan saya kafir apa menginginkan saya itu mukmin? Tentu Anda menginginkan saya mukmin. Gimana? Agar aku cinta Anda. Maka aku cinta Anda, jangan kau usir aku gitu loh. Lah aku buat usir, cintaku jadi benci, dan membenci Anda sama dengan membenci Nabi. Ojo bikin simalakama. Maka ketahuilah kedudukan Anda itu begitu mulianya. Maka natul habaib itu begitu mulianya, maka Anda harus bisa dicintai. Cara gimana? Bersiaplah untuk dicintai, jangan membenci gitu loh. Apalagi mengusir orang, apalagi memutus silaturahim, mengusir orang. Anda nanti tidak dicintai. Lah orang yang tidak mencintai Anda itu sama dengan tidak mencintai Nabi. Lah tidak mencintai Nabi itu kafir. Apa enggak kasihan Anda? Lah tahuilah diri. Terima kasih. Ya ini Muharram kan? Muharram disucikan. Faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Nah, kenapa kita harus mencintai para habaib? Kalau kita cinta pada habaib itu sama dengan cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah itu warzuqhum minas samarati. Ini. Kalau kita mencintai habaib, rezeki teko dhewe. Kalau kita cinta kepada habaib sama dengan cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi sembarang dicukupi. Mekah itu tandus tapi buah banyak, ya enggak? Kenapa? Ya itu warzuqhum minas samarat. Maka enggak nandur buah teko dhewe. Maka kuncinya hidup ini kalau ingin rezeki teko dhewe, duit teko dhewe, giti kita, sugih ati ya sugih arta, sugih sembarang, cintailah Habib. Habaib cintailah. Aku sangat cinta pada habaib karena mencintai habaib itu sama dengan mencintai Nabi. Mencintai Nabi dapat rezeki tanpa disangka-sangka. Tidak hanya itu, la'allahum yashkuruna. Iso bersyukur, enak. Syukur karo takabur meh mirip loh ya. Tapi ini loh, podo, wong syukur karo takabur ku mirip. Hanya wong syukur kuwi rasane senang bahagia. Wong takabur gundah gulana. Kembali pada dirimu, kamu takabur apa syukur? Ekspresinya mirip, sama dengan air dan whisky. Wujudnya sama, ditaruh di gelas seperti gelas, ditaruh di botol seperti botol. Bedanya dirasa. Ketika kamu cicipi, air menyegarkan, whisky memabukkan. Muharramkan dirimu. Bagaimana caranya? Ya Dzulhijjahkan. Bagaimana dulunya? Dzulqa'dahkan, istirahatkan. Gimana? Syawalkan, tingkatkan kesadaranmu agar supaya bisa Idul Fitri. Caranya gimana? Ramadankan, kendalikan hawa nafsumu agar supaya berjumpa dengan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Agar supaya diantar oleh Sya'ban menuju Rajab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kamu bisa Muharram, berikutnya akan Shofar. Apa Shofar itu? Shofar itu simbol nafsu mulhamah. Shofar itu kuning artinya. Kuning.
warna kuning. Kalau nafsu ammarah itu hitam. Ya toh. Nanti agak warna-warna nafsu. Baik, sampai di sini berarti nisfu Sya'ban itu adalah Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Berarti nisfu sana. Nisfu sana hakikatnya adalah sanah wahidah, kita jelaskan besok. Terima kasih. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.